Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! B saja, terhadap paparan penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Formasi GTK P3K menyampaikan pandangan sebagai berikut. Nomor 1, mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi terhadap sisa permasalahan program P3K tahun 2021, antara lain memastikan guru yang telah lulus passing grade mendapatkan formasi, memperbesar ketersediaan formasi secara maksimal, mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak, dan mempercepat guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK dan nomor induk P3K. Yang kedua, selisih supply and demand 173.952 kebutuhan guru ASN, alokasi anggarannya agar dapat dipergunakan kembali untuk pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, mendorong Kemenkeu RI dan mendesak Kemendikbudristek RI untuk memastikan alokasi anggaran gaji guru P3K dalam APBN tahun 2022 sebesar 10,58 triliun. Angkanya benar apa enggak ya, Pak? Dari mana ini? Kok saya lihat tadi 12,22 triliun kalau nggak salah tuh. Nanti dicek ya. Kemudian mendesak Kemendikbudristek RI untuk memasukkan tenaga kependidikan dalam formasi guru. Yang kelima, mendorong pemerintah untuk membuat kajian lintas KL terkait kebijakan dari teknis pelaksanaan dan penganggaran, termasuk kajian terkait perlunya pemberian sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan kebijakan DAU Penmak untuk P3K. Nomor 6, mendorong pemerintah agar tahapan seleksi pengangkatan P3K ditujukan untuk memprioritaskan atau mengangkat semua guru honorer yang telah menjalankan tugas atau mengabdi cukup lama sebelum mengangkat fresh graduate. Yang ketujuh, mendorong pemerintah atau Panselnas untuk segera memastikan pembukaan pendaftaran tahap ketiga seleksi guru P3K dengan dilakukan informasi dan sosialisasi secara masif sampai Pemda dan guru-guru di satuan pendidikan. Yang kesembilan, mendorong Kemendagri untuk meningkatkan pembinaan kepada Pemda terkait pengelolaan DAU yang digunakan untuk gaji guru P3K. Panja Formasi GTK P3K Komisi 10 meminta kepada narasumber untuk mengirimkan secara tertulis tanggapan dan pertanyaan anggota Panja Formasi GTK P3K tahun 2022 yang belum terjawab paling lambat 15 April tahun 2022. Khusus ini saya mohon bisa di-share kepada kita Pak yang dari Kemendagri ya, Pak Bahri, surat kepada kabupaten kota supaya salah satu diberikan kepada kita untuk yang anggaran tahun 2022, sehingga kita bisa ketika pada saat mengundang kabupaten kota bisa kita sampaikan supaya mereka lebih terpacu dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kemendagri. D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDP ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Formasi GTK P3K tahun 2002 Komisi 10 DPR RI kepada pemerintah. Sekian, apakah masih ada yang belum masuk, teman-teman? Cukup ya? Pak Iwan? Bu Pimpinan, sorry, yang nomor 7. 7. Sebenarnya kan kita pada saat ini membuat draft yang tadi disampaikan oleh Pak Alex untuk mekanisme baru, Bu Ketua. Jadi sebenarnya tahap ketiga ini nanti bagian dari tahun 2022 mekanisme baru itu. Jadi mungkin redaksinya bukan tahap ketiganya itu sendiri, tapi menyelesaikan kali ya Bu Ketua. Jadi karena nanti kalau dianggap tahap ketiga kan itu kan mengikuti aturan yang lama, Bu Ketua. Ya. Sementara jadi kan kalimatnya menjadi gimana itu Pak Iwan? Memastikan pelaksanaan seleksi
2022 gitu ya. Sebetulnya udah terjawab di poin C sepertinya Bu Pimpinan. Poin C ya. Mendorong pemerintah untuk segera memastikan pelaksanaan seleksi tahun 2002 dengan apa Pak Iwan? dengan mengakomodir Dengan mengakomodir sisa formasi 2021 gitu ya. sisa formasi tahun 2021. Betul. Iya. Oh, ini yang ini tadi ya. Ya, sisa formasi dan peserta 2021. Ya, ini ya. Mengakomodir guru yang lulus passing grade tapi belum Betul. dapat formasi, Betul. kemudian Gitu ya, Pak. memperbesar kuota formasi. Itu dia ini udah ada ya, tapi di mana ya? Sisa formasi, sisa peserta. Bisa mengakomodir sisa Di formasi poin dan peserta. 2 kalau nggak salah ya. Poin 1 sama ya. Langkah-langkah strategis dan akselerasi terhadap sisa permasalahan sama ya Pak Iwan ya sebenarnya. Tetapi mungkin Ya. mendesak Kemendikbud RI dan Panselnas. Kalau tadi Panselnas jadi bareng-bareng. Iya. Tapi isinya sama ya belakangnya ya. Iya, betul. Ya. Tapi di sini penekanannya juga pada pelaksanaan seleksinya ya, Bu. Iya, kepastian waktu. Ya. Yang ini pembukaannya ya. Belum rapat ya Pak ya panselnya. Mau dibuka kapan belum ya? Karena kita harus ada aturan baru dulu, Bu. Nah, itulah. Kalau pakai aturan lama masih akan dapat masalah seperti yang lalu Iya, kan? itu yang Kita ingin tidak hindari. fix the Betul, Bu. problem namanya. Betul, itu yang ingin kita hindari. Iya. Jadi jawaban atas waktu ini tidak menjawab permasalahan yang lain, Mas. Begitu. Pusing. Jangan pusing, Mas. Jadi mendorong pemerintah untuk segera memastikan pembuatan peraturan baru mungkin ya? Atau penyesuaian peraturan? Untuk segera memastikan pelaksanaan seleksi dengan mengakomodir sisa formasi peserta 2001 dan bukan memperhatikan ya, menyusun penyesuaian pengaturannya mungkin. Aturan penyesuaian. Duluan mana penyesuaian sama aturannya? Peraturannya. Penyesuaian peraturannya. Nah, gini ya Pak Iwan, sepertinya. Jadi begitu Bisa, Bu. penyesuaian peraturan ditetapkan, kemudian baru bisa dibuka pelaksanaan seleksinya mulai kapan. Mendorong pemerintah untuk segera, kok hilang? Memastikan pelaksanaan seleksi tahun 2022 dengan mengakomodir sisa formasi dan peserta tahun 2021, serta menyusun penyesuaian peraturannya. Cukup ya. Ada lagi Pak? Nomor 8 dihapus berarti. Nomor 8, pembukaan pendaftaran tahap ketiga. Itu yang tadi yang Oh, tadi yang sama. ketiga. Itu yang dihapus tadi itu harusnya. Maksudnya gini Pak, kalau ada pembukaan pendaftaran setelah poin ke-7, itu tolong pengumumannya itu sampai ke titik-titik gitu loh. Oh, kalau gitu sosialisasinya dikit. Pembukaan pendaftarannya dihapus. Untuk melakukan sosialisasi secara masif gitu ya, Bu? Sosialisasi secara masif. Iya. Untuk melakukan sosialisasi secara masif sampai Pemda dan guru-guru itu.
ya secara masif sampai Pemda dan guru-guru di satuan pendidikan. Gitu ya. Oke. Cukup? Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu anggota? Luar biasa nih Pak Sidot dan Mas Putra ini.